salah satu menu yang ada di hotel Beach Suite ya. Jadi ada noodle station di sini. Kalian bisa menikmati menu makanannya yaitu berupa noodle, yaitu bakmi di sini, teman-teman lihat ya. Di sini ada juga kue tiao ya. Ini memang semuanya harus dilakukan pengolahan dengan digoreng atau dibakar mungkin ya. Nah, ini ada sawinya, dan ini juga ada ayam suwirnya, kemudian juga ada bakso putih, dan juga ada sawi. Dan kita juga di sini ada tempe atau daging cincangnya, kemudian ada buncis ya, kemudian ada bakso yang biasa ya, kemudian ada kuahnya, dan juga di sini kita ada perangkat untuk menyajikannya ya. Kemudian di sini juga ada sambal ya, juga ada kuahnya ya, tadi juga ada. Kemudian juga di sini ini untuk peracikannya di sini, teman-teman. Jadi memang semuanya ini sudah matang ya, dan kita tinggal mengasih extension. Ada omelet, sunny side up, scrambled egg, baked egg, and poached egg. Jadi banyak sekali varian menunya di sini ya, teman-teman. Itu tadi sih, teman-teman. Nah, kita lanjut ke sini. Kita di sini ada nasi kuning, guys. Ternyata ada nasi kuning. Kemudian juga di sini ada beberapa macam ya, termasuk kayak tadi kita ada kerupuknya juga. Kemudian ada nah ini ya, ini adalah nasi kuning. Jadi kalau misalkan kalian buka nih, ya nasi kuning kayak gini. Jadi nasi kuning, jadi sarapan nasi kuning pas pagi-pagi kayaknya enak banget ya. Karena kan biasanya kalau jalan-jalan pedagang kaki lima tuh nasi kuning tuh menjadi varian andalan gitu ya bagi kalian yang ingin berangkat kerja atau berangkat sekolah atau berangkat kuliah gitu kan. Nah, ini sini juga ada varian nasi kuningnya. Kemudian ada juga semur telur, dan juga semur tahunya ya. Lilinnya juga untuk menghindari lalat ya. Kemudian juga ada sambelnya, ada juga bawang goreng ya, lengkap sekali. Kemudian ada tempenya, ada bihunnya, ada juga ini andalan masyarakat Indonesia, gorengan, tapi nggak ada cabai rawit kecilnya, nggak ada. Kemudian kita coba yang sini ya, teman-teman. Sini itu ada apa nih, soto Betawi ternyata, guys. Jadi soto Betawi ini beda dengan soto Lamongan atau soto yang lain ya. Jadi soto Betawi ini ada kuahnya juga, dia kuahnya tuh bersantan ya, beda dengan soto yang lain gitu kayak Lamongan. Di sini ada juga ya kayak misalnya bawang goreng, kemudian juga ada situ ya, ada daun seledri, ada juga buah-buahan, dan juga di sini lengkap banget guys. Jadi di sini lengkap banget tuh, ada ini ya, ada minyak saminnya, kemudian juga di sini ada namanya bihun ya, kemudian ada mie, kemudian ada ini juga ya, apa sih namanya nih, mungkin dalam bahasa Indonesia tuh kayak semacam kecap manis ya mungkin, atau saus kecap gitu ya. Kemudian juga sini ada kayak semacam apa nih, terbot ini pakai bahasa Cina ya, ada bahasa Cina juga. Mungkin ini kayak semacam sama sih, saus juga, atau minyak ya, minyak samin gitu ya. Jadi juga mie samin, dan setelah kalian beli mie ayam atau beli mungkin yang berminyak itu kan ada minyaknya itu kayak minyak buat penambah cita rasa dari mie gitu kan, itu biasanya pakai ini ya, disajikan juga. Jadi teman-teman kalau nanti mau request ini, mungkin nanti bisa disajikan lewat bapaknya gitu kan, bisa langsung soto gitu kan. Uniknya pakai ini ya, pakai kapur ya teman-teman. Jadi bisa langsung dihapus enaknya gitu. Jadi sangat estetik ya. Jadi ketimbang pakai tulisan gitu kan, kertas gitu, mending pakai ini sih. Jadi kreatif banget ya. Dan juga kita pemandangannya langsung kota Jakarta, dan juga ada kolam renangnya gitu ya. Jadi menambah kesan yang estetik banget sih kalau kata aku ya. Terus juga di sini ada teman kita di Jidan. Nah, di sini memang untuk kolam renangnya juga sangat panjang ya. Jadi kolam renangnya itu dari sana, guys, terus juga sampai ke sini. Nah, di sini tuh ya kayak gitu. Jadi pemandangannya langsung jalan tol gitu, jalan tol Jakarta dalam kota. Terus bawahnya jalan tol itu ada jalan biasa gitu ya, jalan kota metropolitan seperti biasa, jalan raya gitu. Ini ada masjid juga sana. Kemudian kemarin kita lagi di Jalan Pangeran Sari, Jakarta Selatan. Nah, kita akan coba review yang sebelumnya ya. Jadi di sini memang bisa saja juga kursinya kayak gini teman-teman, jadi bisa buat duduk gitu kan. Terus juga
tersedia asbak karena ini kan smoking area juga. Jadi setiap sudutnya itu ada asbak yang digunakan untuk rokok juga bisa gitu ya. Kemudian sini ya, kemudian ini dan juga ada. Nah ini yang paling menarik sebenarnya ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat ya bahwa ornamen ini sebenarnya kayak mirip Golden Bay yang ada di Singapura gitu. Jadi kesannya sangat mewah banget gitu. Makanya ini kelasnya bintang 5 karena mungkin konsep kayak gini tuh sangat jarang ya. Tapi kalau kalian mungkin mau mendesain rumah kalian mungkin suatu hari nanti gitu ya, itu bisa banget kayak gini. Jadi itu kayak konsepnya pohon apa gitu, aku juga nggak tahu, kayaknya apa anggur ya, aku juga. Tapi ini sebenarnya ternyata cuman ini replika tuh, jadi nggak asli gitu ya teman-teman. Terus juga di sini menariknya sih, kalian juga bisa menikmati makan sambil mungkin selonjoran gini ya. Jadi pokoknya enak banget sih gitu ya. Terus nih aku coba selonjoran kayak gini gitu ya, wah ternyata enak banget. Jadi pemandangannya kita langsung ke atas gitu ya. Jadi tuh, jadi area juga nggak dingin banget sih. Terus juga kalau kalian kesini tuh ya, kayaknya sih kedalamannya nggak nyampe lebih dari 1 meter ya, paling 1 meter kali ya. Cuman sayangnya sini kayaknya nggak ada kolam renang untuk balita gitu kali ya, buat anak-anak gitu. Jadi kayaknya sini kolam renangnya dewasa semua gitu, cuman mungkin nggak dalam gitu, mungkin dangkal aja gitu ya. Terus ya kalian bisa lihat pemandangan sini ya, kesibukan kota Jakarta ya dari jauh gitu ya, terasa dekat gitu ya. Terus kemudian juga kita juga bisa nih lihat pemandangan yang lain gitu ya dari sini juga. Nah ini view-nya sangat bagus teman-teman. Jadi ketika kalian sini nih ya, nah ini juga banyak sekali variannya. Kalau kalian mau duduk yang lebih santai mungkin di sini gitu, tapi kalau mungkin kalian mau lebih santai lagi mungkin bisa di tempat kayak gini gitu. Jadi langsung view-nya gitu dapat. Terus juga kita di sini ada juga semacam kuda ya, patung kuda. Jadi di sini langsung gitu kita bisa menyusunnya. Jadi ini sangat kreatif banget, estetik juga sih. Jadi mungkin dari pihak hotel mungkin mengkonsep ini ya, jadi ada kuda-kudanya gitu ya, mungkin sebagai bahan apa ya, bahan untuk ya pokoknya ini teknologi tradisional alami gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan dari kayu gitu ya, kayu bakar bekas gitu ya, mungkin dijadikan arang atau mungkin dilukis dengan cat hitam gitu ya. Nah seperti ini ya tanamannya. Jadi kita bisa keliling. Nah ini untuk penggorengannya, untuk pemanggangannya ya, jadi bisa digunakan. Kemudian ini ada beberapa macam kursi. Nah, kita coba telusuri lagi lanjut ya. Kita makan sini ada kuda juga lagi nih. Nah terus juga ada beberapa macam ya, kita coba di sini. Nah ini view-nya nih dari kota Jakarta. Alhamdulillah ya Allah, kita bisa menikmati pagi yang cerah ini di kota Jakarta dengan pemandangan yang sangat indah ya. Kita bisa lihat sini, kemudian sini ya teman-teman. Nah kita bisa lihat sini, ternyata memang di sini pemandangan sangat indah sekali. Jadi secara detail kita coba untuk cek ya di sini. Kemudian juga kita lihat ya, bahkan di sini semuanya juga sangat struktur gitu ya. Jadi nggak asal naruh kursi, jadi estetik juga gitu. Juga di sini kita juga bisa lihat ya, banyak banget kayaknya yang bisa kita pelajari di sini. Ada Uniqlo di sana, ada Lipo. Jadi kalau mau kemana pun dekat. Tapi memang kadang-kadang kita melihat ya, begitu kontras sebenarnya dalam hotel ini ya. Ketika kita lihat ya bahwa di hotel ini adalah hotel bintang 5, tapi lihat ada masyarakat yang memang masih kelas menengah ke bawah gitu ya. Kita memang agak miris, cuman sebenarnya kalau bisa dihitung-hitung, mereka tuh kelas menengah ke bawah, siapa tahu rezekinya tuh bisa melebihi pendapatan dari pegawai-pegawai hotel gitu. Kita juga nggak bisa memungkiri sih memang kalau dari segi kontrasnya memang seperti itu ya. Jadi di antara bangunan mewah seperti ini, kemudian di bawahnya itu disajikan bangunan-bangunan yang begitu kontras gitu ya, istilahnya bangunan-bangunan yang kelas menengah ke bawah gitu. Jadi kita juga menjadi suatu kayaknya sih ada hal yang banget kontras gitu. Dan tapi di sini juga ada kayak komplek gitu sih guys, komplek itu untuk perumahan baru gitu ya. Jadi sebenarnya mereka tuh sebenarnya beruntung loh yang ini nih ya, karena memang di tengah gemerlapnya kota Jakarta, di megahnya itu masih menyisakan rumah-rumah yang memang masih berdiri tegak gitu ya. Istilahnya rumah-rumah mereka tuh rumah-rumah peninggalan orang tua atau warisan gitu, jadi masih dilestarikan gitu ya, kayak gini ya. Jadi masih ada local wisdomnya lah istilahnya kayak gitu ya. Nah sana tuh ada apartemen juga, ada Lipo ya. Jadi sangat estetik juga ya teman-teman. Jadi bisa dimanfaatkan untuk pergi ke mall tuh lebih dekat juga gitu. Jadi ya konsep hotel ini juga kayak gitu, jadi lebih berkelas lah gitu ya. Ini teman-teman lihat ya. Jadi sepanjang jalan kita tuh
wah disuguhkan dengan pemandangan. Nah ini yang paling bagus sih, jadi ketika kita mau foto mungkin prewedding, jadi di sini dituliskan namanya siapa gitu kan, jika konsepnya kayak gini, jadi bagus banget sih gitu. Oke, kita akan masuk ya ke dalam. Nah, ketika kita masuk ke dalam, teman-teman akan disajikan dengan beberapa macam menu ya. Menunya apa aja teman-teman, kita coba cek ya. Nah, di sini kita ada fried rice sausage ya, kemudian ada pork choy, dan juga sini ada apa nih? Pork choy oyster sauce kayaknya ya. Nah, di sini juga ada sendoknya, ada garpunya, dan ini super jumbo garpunya ya. Ini kayaknya buat bihunnya. Kemudian juga kita ada sendok juga untuk sendok nasi ya di sini. Stem church. Kemudian juga ada tisunya, ada pun tisu gigi juga ya. Jadi lengkap banget teman-teman. Jadi kita nggak perlu khawatir makanan tersisa di mulut ya, karena kan di sini ada tisu giginya. Kemudian juga ada yang namanya ini apa namanya fried rice marinara gitu ya. Terus juga ada hasbro potato. Ini dari kentang goreng sih. Terus juga sini ada baked bean gitu ya teman-teman. Jadi ini juga sangat enak gitu kayaknya si baked beannya. Juga ada baked bacon gitu ya. Jadi di sini kayak semacam daging sapi panggang gitu ya. Enak banget sih kayak gini guys tuh. Nah, jadi ada nuansa Natal juga karena kan kita di pertempatan dengan momen minggu-minggu Natal gitu ya. Nah ini juga ada bunga-bunganya, jadi menambah estetik ya gitu. Nah misalnya itu ruangan staff ya. Kemudian di sini ada apa nih, ini ada kayak semacam keju kayak ya sih ya, keju gitu ya, aku juga nggak tahu ya, kayak cas petrol. Jadi ini cas petrol harusnya di sini ya, jadi harusnya di sini, cuman mungkin soalnya ya cas petrolnya harusnya sini, tapi kita nggak tahu ya ini daging apa, kayaknya sih daging sapi ya. Di sini juga ada apa namanya, kayak apa sih itu aku juga lupa ya. Terus ada kayak apa sih, salad session sih namanya ya. Di sini ada kayak intinya buat menjaga agar mungkin menjaga cita rasa makanan agar lebih nikmat gitu ya. Dan juga di sini ada saus juga, terus juga ada apa namanya nih, salad juga strawberry, salad juga gitu ya. Aku juga tahu sih sawit kayaknya juga tomat ya, terus juga ada wortel, ada ini gitu, banyak banget sih teman-teman. Jadi kita bisa menikmati. Ini juga ada apa sih, kayak makanan penutup kayak mungkin ya. Jadi setelah ini tadi makanan penutupnya kita juga ada ini ya, jadi ada kayak marning gitu ya, jagung kering gitu kan. Terus juga ada kayak semacam ring ini ya, ring kue gitu ya. Terus ada kayak kakak crunch gitu ya. Terus juga teman-teman sini juga dinikmati yang ada susu, ada juga susu yang putih, terserah ya mau pilih susu yang coklat atau susu yang segar. Jadi ada yang dingin nih, ada dingin banget, ada yang gak dingin, all fresh milk, jadi fresh milk, jadi lebih segar. Jenis coklat juga soy itu kayak semacam susu yang lebih ini sih, lebih segar gitu paling mungkin ya. Juga kita di sini ada pomegranate gitu juga teman-teman. Sini juga ada apa namanya, porsi ini gitu ya. Jadi sebenarnya banyak banget ya variannya gitu ya. Jadi ketika kita melihat foto itu sebenarnya bisa nah ini sih sebenarnya ya teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya. Ada kerupuknya, juga ada makanan-makanan yang lain gitu ya. Jadi namanya ini ini chicken portrait, jadi ini kayak sih semacam bubur ayam gitu ya teman-teman. Nah ini untuk coba ini bubur ayam ya ternyata. Dan juga ada lagi, kita coba cek ya. Ini kuahnya ya, kuahnya kayak teman-teman. Ini ada apa nih, volume control, ternyata ada juga di sini. Nah di sini ada Toyota sebelah sana ya. Kemudian sini ya pernak-pernik Natal ya. Dan untuk ruangan barnya, jadi kalau kalian misalnya mau pesan apa gitu ya, mungkin nanti akan dilayani oleh si pelayannya gitu ya. Jadi ada hiasan ikan ini, jadi kayak ada arwana ini kan harganya sangat mahal sebenarnya arwana itu. Jadi biasanya ini memang hotel kelas bintang 5, emang bintang 5 sih. Juga sini ada ini teman-teman, jadi ada apa namanya, kayak semacam beberapa macam ini ya, kayak kayak gitu. Jadi buat kalian kalau misalnya mungkin yang apa ya, hobinya kayak gini ya, mungkin ini disajikan untuk kalian sih gitu. Kalau untuk kita yang agama Islam mungkin nggak ini sih ya, recommended gitu ya. Nah cuman di sini itu juga ada ya namanya kayak semacam bahan lain gitu ya, misalnya primernya, ada pohon Natal ini pohon Natal juga ya, jadi menambah kesan Natal juga nih teman-teman di sini ya sepanjang pelajaran ini. Nah ini
Nah ini ada hot kopinya, kemudian ada hot tea-nya, ada orange juice ya. Jadi macam-macamnya ada jusnya tuh, ada variannya banyak banget, ada guava, ada jus jambu, ada jus jeruk, ada jus mangga gitu ya. Jadi banyak banget gitu. Terus juga di sini ada itunya, ada infus flavornya, ada mineral water. Jadi banyak banget teman-teman. Nah, ya. Sudah. Ya, jadi aduh. Ini ada banyak sekali sih. Ini udah rekam belum ya?